Mozart itu hidupnya seperti roller coaster, kena utang, lalu konflik dengan ayahnya, lalu kemudian anak-anaknya meninggal, kesehatannya juga turun, politik istana dan sebagainya, sehingga hidupnya itu betul-betul tragis. Tetapi ketika dia memegang pena, lalu menulis, saudara lihat musiknya selalu lincah, tenang, stabil, harmoni, lalu kemudian juga presisi dan juga ada kestabilan dan geometris sekali ya. Nah, memang ada perbedaan filosofi musik antara nanti Mozart dengan penerusnya, misalnya Beethoven dan sebagainya dalam masa-masa periode romantik. Kalau dalam periode romantik musik itu sebagai pencurahan perasaan gitu ya. Tetapi kalau di dalam zamannya Mozart kan bukan pencurahan perasaan, tetapi dia justru menjadikan musik itu sebagai tempat menata hidupnya yang kacau, yang galau itu diidealkan, ditata kembali. Jadi sebetulnya kalau saudara lagi galau, sebetulnya mungkin kurang baik mendengar Beethoven justru ya. Beethoven 5 itu kan gue banget kira-kira gitu ya. Wah kacau, tapi jadi mungkin juga Mozart itu perlu untuk menata sehingga kita bisa membedakan antara apa yang kita lihat sebagai fakta dan bagaimana kita menginterpretasi fakta itu. Dan itu adalah tema yang akan kita renungkan pada hari ini. Bagaimana kita melihat fakta dan bagaimana kita menginterpretasi fakta. Mari kita membuka kitab Bilangan pasal 13. Kita membaca pertanggapan Bilangan pasal 13 ayat 30 sampai 33. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Mereka terhadap kami. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang telah memberikan kepada kami firman, memberikan kepada kami anugerah di dalam Kristus, dituntun oleh Roh-Mu yang kudus. Hari ini kiranya Roh menuntun kami untuk masuk dalam kebenaran, supaya kami tunduk pada kebenaran, supaya kami terus bertumbuh dalam pertobatan, sehingga kami makin serupa dengan Kristus Yesus. Hari ini kami juga memohon, Tuhan berikanlah terang-Mu dalam hati kami. Kami ingin menyambut firman-Mu, persiapkanlah hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Tuhan sudah menunjukkan kebesaran dan kasih setianya kepada Israel. Tuhan mengeluarkan Israel dari tanah Mesir dengan tangannya yang dahsyat dan juga dengan cinta kasihnya yang besar, memelihara mereka dengan setia di padang gurun. Dan sekarang mereka sudah hampir sampai masuk ke dalam tanah Kanaan. Tuhan berjanji akan memberikan tanah itu kepada mereka. Namun demikian Tuhan memberikan perintah kepada mereka. Mereka harus berperang, mereka harus melakukan observasi, mereka harus melakukan penelitian. Orang-orang Israel harus mengumpulkan data dan orang Israel harus mengumpulkan strategi. Maka di dalam pasal 13 dikatakan Tuhan memerintahkan Musa, pilihlah masing-masing wakil dari satu suku. Jadi ada 12 mata-mata atau 12 pengintai yang akan Tuhan utus untuk memeriksa tanah Kanaan. Saudara sekalian, yang terkenal adalah Kaleb dari suku Yehuda dan juga Yosua dari suku Efraim. Mereka dikumpulkan 12 pengintai itu, lalu Musa memberikan perintah. Amati, pertama, kondisi tanahnya seperti apa? Tanah yang gemuk atau yang kurus? Apakah ada banyak pohon-pohonan atau tidak? Yang kedua, amati kondisi penduduknya. Musuh kita itu kuat atau lemah, sedikit atau banyak. Yang ketiga, amati dengan cermat kondisi kotanya. Apakah kotanya dalam kondisi yang baik atau yang buruk?
Apakah itu kota yang terbuka atau berbenteng sehingga sulit diserang? Saudara sekalian, 12 pengintai itu pergi, mereka kemudian setelah 40 hari pulang dan memberikan laporan pada Musa dan Harun serta segenap umat Israel. Laporannya sama, saudara. 12 pengintai itu memberikan fakta yang mereka lihat. Fakta pertama, Musa, tanah Kanaan memang subur. Tanah itu berlimpah susu dan madu. Luar biasa apa yang diberikan Tuhan itu. Yang kedua, tetapi, ada tetapinya, saudara, penduduknya itu kuat-kuat. Yang ketiga, kotanya itu berkubu, berbenteng, dan sangat besar. Yang keempat, penduduknya, khususnya ada yang namanya orang Enak, itu sangat besar. Orang-orang Anakin atau orang Enak itu badannya besar-besar. Nah, saudara sekalian, 12 pengintai itu memberikan fakta yang sama, tetapi kesimpulannya berbeda. Ada dua kesimpulan. Yang pertama diwakili oleh 10 pengintai, dan yang kedua diwakili oleh 2 pengintai, yaitu Kaleb dan Yosua. Sama-sama melihat fakta, sama-sama melihat peluang, sama-sama melihat kesulitan, tetapi hasil kesimpulan mereka berbeda. Saudara sekalian, 10 pengintai berkata, Bilangan 13 ayat 31 dan 33, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ayat 33, kami lihat diri kami seperti belalang. Lihat konsep dirinya, saudara. Aku ini kayak belalang. Aku ini tidak ada gunanya. Kalah pasti sama mereka. Tidak bisa kita perang. Sementara Yosua dan Kaleb, Bilangan 14 ayat 8 sampai 9. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Sangat berbeda sekali, saudara. Fakta yang sama, kejadian yang sama, kesulitannya betul-betul sama, tetapi dua cara melihat keadaan, dua sikap manusia. Yang satu melihat dan takut. Lihat, takut, lalu menyebarkan kabar busuk, dicatat dalam Alkitab. Mereka mulai menyebarkan kabar busuk. Lalu kemudian membuat semua orang jadi panik dan takut. Saudara sekalian, setelah itu mereka mulai membesar-besarkan masalah. Jadi ada orang-orang yang melihat masalah, tapi kemudian bukan cuma lihat masalah, saudara, fokus pada masalah. Tuhan lupa, kebaikan lupa, sukacita lupa, masalah iya, dan makin hari makin besar. Mereka ini orang yang ahli untuk mendaftar raksasa-raksasanya seperti apa, tembok-tembok besarnya itu seperti apa. Saudara sekalian, ini adalah orang-orang yang melihat kesulitan, lalu kemudian lupa ada Tuhan, fokus pada kesulitan, dan makin hari lihat kesulitan, makin besar. Saudara, mereka melihat pertama kali, oh ada orang besar, orang Anakin, orang Enak itu besar-besar. Tapi kemudian dibilang semua orang besar-besar. Wah, ini udah tambah lagi, saudara. Dari ada orang yang besar dengan semua orang Kanaan besar-besar, itu beda. Saudara, kalau kita ngelihat ya, itu ya musuh itu kesebelasan sepak bolanya, ada 2 orang yang besar, sama 11-nya gede-gede, itu berbeda, saudara. Ini karena mereka sudah ketakutan, mereka bilang semua orang di sana besar-besar. Dan bukan hanya itu, saudara, di dalam ayat 33, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, atau kami lihat Nefilim di sana. Terjemahan ESV misalnya, kami lihat Nefilim. Orang Anakin itu dari Nefilim. Apa itu Nefilim, saudara? Itu muncul dalam Kejadian pasal yang ke-6. Nah, saudara sekalian, dan muncul ada semacam, jadi kalau Kejadian pasal 6 itu justru demitologisasi, saudara. Nefilim itu makhluk-makhluk yang luar biasa,
raksasa-raksasa hibrid itu sebetulnya adalah makhluk berdosa yang akan diadili oleh Tuhan. Itu kata Alkitab. Tetapi dalam mitosnya seolah-olah mengatakan begini, hati-hati kita menghadapi monster loh. Saudara-saudara sekalian, setelah banjir masih ada orang-orang yang badannya besar seperti raksasa. Seperti kalau saudara ketemu sekarang orang-orang ada yang tingginya mungkin 2,5 meter, 3 meter, pemain basket atau apa saudara ya, orang yang badannya tinggi. Nah, zaman itu ada suku yaitu Anakin, nanti masih ada lagi namanya Refaim, ya misalnya nanti Goliat dan sebagainya, yang nanti akhirnya dituntaskan, dibasmi oleh Daud. Dan kalau kita melihat penafsiran banyak ahli PL, ini memperlihatkan bagaimana nanti Daud berhadapan dengan Goliat, seperti kita melihat tipologi Kristus berhadapan dengan ular itu. Dan akhirnya ular itu dipotong kepalanya, menunjukkan Kristus yang mengalahkan iblis. Dan nanti Daud membasmi tuntas habis Refaim, menunjukkan nanti Kristus membasmi habis seluruh kerajaan kegelapan. Nah saudara sekalian, tetapi yang di sini adalah mereka melihat orang enak, lalu berpikir, ini monster, ini keturunan Nefilim. Saudara sekalian, Alkitab mencatat, mereka menyebarkan kabar busuk. Itu kata Alkitab, saudara. Jadi ini adalah berita yang nanti dalam pasal 14, setelah orang Israel bilang, loh mereka lihat Nefilim, lawan kita monster kayak begitu. Langsung mereka nangis saudara, ketakutan, mati aku. Kalau gini ndak usah perang. Musuhnya kita itu lawan yang luar biasa, makhluk mitologis, makhluk yang ajaib, monster yang menakutkan. Loh, kita tuh lawan orang gede. Tapi kok sekarang jadi sejauh itu saudara? Saudara lihat ya, di dalam pandangan 10 orang ini, tidak ada harapan, semua hidup itu masalah, tidak ada kebaikan, semuanya penuh setan, semuanya penuh kesulitan, dan tidak ada jalan keluar. Pertanyaannya, apakah memang demikian saudara? Ternyata tidak saudara. Mereka mulai setelah mereka takut saudara, mereka mencoba membenarkan ketakutan mereka. Sudah ketakutan, campur mitos, ya kan? Tidak ada jalan keluar, musuh kita begini. Lalu mereka menakut-nakuti orang lain. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Yang ketakutan mayoritas, yang berani minoritas. Lalu kemudian mereka menghasut, dikatakan mereka mengajak yang lain dan memilih pemimpin. Mereka tidak mau Musa, mereka mau coba cari pemimpin baru yang mau mengajak mereka kembali ke Mesir. Luar biasa jahatnya. Ini sudah betul-betul melawan perintah Tuhan, betul-betul kurang ajar pada Tuhan, betul-betul berontak lawan Tuhan. Tuhan marah pada mereka. Tetapi mereka mempunyai cara pandang yang seolah-olah paling benar. Mereka mayoritas. Mereka mengalami sindrom belalang saudara. Aku tuh kayak belalang. Kami melihat diri kami, ketika kami lihat mereka, saya lihat diri saya belalang. Maka mereka lihat kami, pasti anggap kami belalang. Belum tentu saudara. Banyak kita kan GR kan saudara. Lihat kaca, aku aneh gitu. Terus saudara anggap semua orang anggap saudara aneh. Padahal misalnya ketika ada orang ketemu sama saudara, dia tidak peduli sama saudara. Saya aneh ya, bagi saya semua orang di dunia aneh gitu. Dan dia tidak peduli sama sekali. Tapi kita melihat diri kita, lalu kemudian kita punya satu konsep, dan kita kira seluruh dunia itu seperti kita. Sebaliknya, ada orang yang lihat kaca, aku itu luar biasa ganteng atau luar biasa cantik ya. Belum pernah aku lihat orang secantik atau seganteng aku. Terus kita pikir seluruh dunia kagum sama kita saudara. Padahal orang lihat biasa aja gitu kan ya. Nah, jadi di sini kita melihat saudara, mereka itu menganggap dirinya buruk dan dia berpikir semua orang yang lihat dia buruk. Kesulitan yang sama. Masalah yang sama, ada masalahnya. Tapi akhirnya cara berpikir sampai demikian, sampai bikin kabar busuk, lari dari Tuhan. Sementara Kaleb dan Yosua, Kaleb muncul dominan di pasal 13, nanti Yosua muncul di pasal 14. Kenapa kok Kaleb duluan yang muncul? Ya mungkin karena usia, mungkin karena status. Yosua itu kan ajudannya Musa.
Musa belum ngomong, Yosuanya diam-diam. Dia bagaimanapun ajudannya Musa. Musanya belum ngomong, dia diam. Kaleb itu pemimpin suku yang terbesar. Dia adalah wakil dari Yehuda. Jadi begitu dia melihat ada orang ngomongnya tidak benar, langsung dikonter sama dia. Begitu muncul kabar busuk, langsung Kaleb bicara. Dan nanti saudara tahu kan, pada waktu mereka mau dibagi tanah, Kaleb minta bagian apa? Minta yang paling susah. Siapa paling gede? Orang Anakin. Oke, aku taklukkan orang Anakin. Itu Kaleb, saudara. Seorang yang beriman, seorang yang berani, seorang yang sama-sama melihat kesulitan, tetapi responnya sangat berbeda. Saudara sekalian, pada waktu mereka melihat kesulitan, mereka membawa berita itu di dalam cara melihat Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau? Kesulitan ada? Iya. Tapi Tuhan sudah berkata, aku akan menyerahkan ini. Ketika melihat orang Kanaan, aku takut. Tapi karena ini janji Tuhan, aku pergi. Dan berkali-kali Kaleb dan Yosua mengatakan, kita berani bukan karena kita hebat. Kita berani karena ini firman Tuhan. Kita taat pada Tuhan. Saudara sekalian, mereka berdua tidak orang yang lupakan semua kesulitan. Semua akan menjadi baik. Percaya saja sama Tuhan. Kita tidak akan bangkrut. Kita tidak akan ada kesulitan. Bukan seperti itu, saudara. Kaleb dan Yosua melihat kesulitan, tetapi mereka percaya bahwa ada penyertaan Tuhan dan itu cukup bagi mereka. Saudara sekalian, saya dan saudara sudah mengecap penyertaan Tuhan selama ini. Bayangkan, dan memang ini terjadi. Tuhan mengutus saya dan saudara sebagai pengintai. Kalau Tuhan pernah utus 12 orang lalu pergi ke Kanaan, maka Tuhan juga utus kita. Tuhan utus saya, Tuhan utus saudara. Kita diutus untuk mengintai. Saudara pergi ke keluarga, intai keluarga. Saudara pergi ke sekolah yang masih studi, pergi ke tempat kampus, Anda mengintai. Saudara pergi ke tempat pekerjaan, saudara mengintai. Saudara pergi melayani di masyarakat, saudara melayani di gereja, saudara mengintai. Lalu saudara pulang, dan sekarang Tuhan tanya, kasih laporan di hadapanku, di hadapan keluargamu, di hadapan teman-temanmu, di hadapan masyarakat. Ayo kasih laporan. Saudara, apa yang akan kau laporkan kepada Tuhan? Apa yang akan kau sampaikan kepada keluargamu? Berita seperti apa? Kalau kita mengatakan celaka kau 10 orang yang menghancurkan keluarga, menghancurkan Israel, menghancurkan semua umat, gara-gara kamu maka anak cucumu dihukum oleh Tuhan. Kamu mengajak orang kembali tidak mau taat pada Tuhan. Lihat perbuatanmu. Pertanyaannya sekarang, kalau saudara ada di tempat itu, kalimat apa yang akan saudara ucapkan? Laporan seperti apa yang saudara akan berikan di hadapan Tuhan? Saudara sekalian, jangan-jangan ketika kita melihat kesulitan, lalu kita fokus pada kesulitan itu, kita lupa kehadiran Tuhan. Saudara sekalian, berapa banyak saudara sekarang mengalami kesulitan dalam keluarga, di dalam perdagangan, di dalam pelayanan, di dalam studi. Anda melihat begitu banyak kesulitan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah saudara melihat Tuhan di situ? Saya tidak sanggup Tuhan, pasti. Sulit Tuhan, pasti. Pertanyaannya adalah, apakah saudara akan mengatakan, kalau begitu Tuhan jahat, seperti 10 pengintai itu. Kami mau mengangkat pemimpin lain, karena Tuhan jahat pada kami. Lalu saudara menyalahkan orang lain, dan Anda menyebarkan kabar busuk. Keluarga ini adalah keluarga yang seperti setan. Masyarakat ini, pelayanan ini, pekerjaan ini adalah pekerjaan terkutuk. Dan saudara terus mengeluarkan kabar busuk itu, menghancurkan diri, menghancurkan iman, menghancurkan keluarga, menghancurkan masyarakat. Saudara sekalian, jangan-jangan ketika kita diminta oleh Tuhan menyampaikan berita, kita memberikan laporan keputusasaan. Kita pulang membawa atmosfer kuburan, bukan atmosfer kemenangan. Saudara sekalian,
pada waktu kita melihat kesulitan, kita fokus pada kesulitan, kita membesarkan masalah, lalu kemudian kita menambahkan mitos-mitos, dia tidak mungkin bisa berubah. Keadaan tidak mungkin bisa berubah. Semua mitos kita masukkan ke situ, saudara-saudara sekalian. Dan kemudian akhirnya kita menjadi kehilangan pengharapan dan menghilangkan pengharapan bagi orang lain. Ketika ada orang sedikit mulai berharap, saudara mengatakan, kamu belum tahu, nanti kamu suatu hari akan tahu. Tidak ada pengharapan. Saudara-saudara sekalian, Yosua dan Kaleb berbeda. Meskipun kesulitan besar, dia tetap mengucapkan kalimat-kalimat yang meskipun realistis, tetapi penuh dengan harapan. Saudara, apa yang membuat mereka berbeda? Kenapa masalah yang sama dilihat dengan cara yang berbeda? Saudara sekalian, ternyata yang pertama, kita itu tidak hanya melihat fakta, saudara. Kita tidak pernah membiarkan fakta itu telanjang. Tetapi kemudian ketika kita melihat fakta itu, kita mencampurnya dengan berbagai macam kepercayaan-kepercayaan, kisah-kisah yang kita pegang di dalam pikiran kita. Kita selalu membingkai sebuah fakta. Fakta tidak pernah diberikan sendiri. Melalui kisah-kisah yang kita percaya, kita memberikan interpretasi. Saya ambil contoh, saudara. Saudara keluar dari tempat ini, melihat ada satu orang, lalu kemudian orang itu datang menyalami saudara. Ketika menyalami saudara, dia itu sambil noleh ke tempat lain, tidak melihat muka saudara. Iya kan? Nah, faktanya adalah orang itu menyalami saudara, tetapi tidak melihat muka saudara. Tetapi ketika belakang saudara disalami, dia lihat. Dan dia senyum. Itu fakta, saudara. Tetapi kan saudara mulai bingkai. Nah, disinilah menjadi rumit, saudara. Karena waktu membingkai, saudara dan saya punya konsep diri. Misalnya, saudara percaya bahwa saudara itu adalah orang penting. Begitu disalami, orangnya nengok, nggak ngeliat, saudara nggak akan berpikir, mungkin orang itu lagi dipanggil. Saudara akan berpikir apa? Sombong. Kok di belakang saya disalami? Mungkin dia lebih sukses dari saya. Kalau begitu, Bapak ini pilih-pilih. Kalau begitu, saya tidak disambut. Kalau begitu, saya ditolak. Saya pernah salaman sama satu bapak. Iya, Bapak kan nolak saya. Loh, kok nolak? Ketemu juga nggak pernah gitu. Iya, waktu itu nggak ngelihat saya lah gitu kan ya. Nggak ngelihat saya gitu. Bagaimana saudara mungkin ya, dia kan tidak pernah terpikir, mungkin dia lagi buru-buru, saya panggil, tapi dia lihat ke depan, tidak terlalu dengar. Itu salah satu interpretasi juga. Ya. Tetapi kita campur, saudara. Ya. Kalau ketika kita misalnya melihat fakta, oh faktanya si bapak ini menengok, mungkin nggak dia tidak menghargai saya, mungkin juga, tapi mungkin juga tidak. Tapi di sini kita belajar, saudara, kita membingkai. Ya. Kalau saudara tadi mempunyai penilaian diri yang lebih, orang ini sombong. Tapi sebaliknya kalau saudara minder, salaman ya, dia ngelihat melengos. Saudara kemudian setelah itu pulang hancur hati. Tuhan memang betul kan? Aku manusia gak berguna. Di gereja pun aku ditolak. Kemana lagi aku mencari harapan? Tuhan, kalau ada ulat terkutuk itulah aku, gitu kan? Bener kan? Nah kayak gitu, saudara. Tapi ada orang yang salaman, loh tadi orang ngelengos, oh iya toh, saya nggak lihat, saya juga ngelengos, ada yang kayak begitu juga gitu. Jadi sebuah fakta tidak pernah telanjang, saudara. Dan ini masalahnya. Ketika kita melihat fakta, kita menafsir. Kita manusia berdosa, nafsir fakta aja udah salah. Apalagi ketika kita mempunyai konsep diri, konsep dirinya juga berdosa. Ini yang bikin rumit luar biasa. Satu masalah, satu fakta dilihat oleh orang yang berbeda, maka muncul pemikiran yang berbeda-beda. Dan celakanya, semua pemikiran di dalam pikiran kita seringkali otomatis kita percaya sebagai kebenaran.
Padahal tidak tentu. Semua pikiran adalah kebenaran. Enggak, saudara. Semua pikiran harus diuji oleh firman. Dosa menafsirkan realitas seolah-olah Allah itu tidak ada. Saudara sekalian, kesalahan 10 pengintai itu bukan karena mengatakan orang enak itu besar. Bukan. Kesalahan mereka adalah membicarakan besarnya orang enak, tetapi lupa membicarakan berapa besarnya Tuhan. Lupa, saudara. Mereka gede, Tuhan juga gede, tapi Tuhan tidak dibahas. Tuhan sama sekali hilang di dalam kisah itu. Permisi tanya, saudara yang sedang bergumul berat dan sedang krisis di dalam diri. Ketika saudara putar ulang kisah hidup saudara dan semua pikiran-pikiran yang muncul itu, di manakah Tuhan di dalam kisah hidup Anda? Semuanya gede, masalah kesulitan besar. Di mana letak Tuhan yang lebih besar dari semua kesulitan kita itu? Kita melihat fakta, tetapi dosa membuat kita menafsir fakta tanpa kehadiran Tuhan. Dan itu sudah semenjak di Taman Eden. Di Taman Eden Tuhan mengatakan kalau kamu makan buah pohon itu kamu akan mati. Ular ajari manusia. Tidak. Mari kita melihat pohon itu di luar firman. Tidak usah pakai firman. Tidak usah ada Tuhan. Lupakan. Kalau kamu makan buah pohon itu, kamu akan celik matanya. Kamu akan seperti Tuhan. Demikian kehidupan kita, saudara. Lihat itu kesulitan, itu besar. Oh, saya mau lihat Tuhan, ditutup. Jangan lihat Tuhan. Nanti kalau Tuhan ada, semua masalah selesai. Saya ngobrol sama satu orang, dia diskusi, dan dia mengatakan, Bapak Pendeta, mari kita diskusi hikmat, Pak. Jangan bicara Tuhan. Saya bilang, loh, saya ini pendeta, hikmat saya adalah hikmat dari Tuhan. Hikmat saya adalah karena bergaul dengan Tuhan dan karena dipimpin oleh firman Tuhan. Maka kalau saya memberikan hikmat, itu adalah hikmat dari Tuhan, bukan dari pemikiran saya. Soalnya gini loh, Pak. Kalau kita udah ngomongin Tuhan, bukankah masalahnya selesai? Iya kan? Kalau saya udah ngomongin Tuhan, masalah saya selesai kan, Pak? Lalu saya bilang, so what? Bukankah itu yang kamu mau? Jangan-jangan kamu gak mau masalahmu selesai. Ya mau selesai tapi gak usah pakai Tuhan. Nah itu. Tipuan dari mana lagi itu? Mari kita bicara wisdom. Tapi gak usah bicara Tuhan. Gak bisa. Karena Tuhan adalah sumber kebenaran. Dan di situ ketika kita bicara, kita mulai bicara dengan kehadiran Tuhan. Dosa tidak selalu menyangkal keberadaan Tuhan secara verbal, saudara. Dosa bisa muncul dalam ketika kita memahami dunia ini, memahami jalan hidup saya, tetapi di situ tidak ada Tuhan, saudara. Tuhan tidak berkuasa di tempat ini. Dosa membuat kita berpusat pada diri, melihat semua realitas, kita pikir sendiri dan tidak mau taat dan takluk pada Tuhan. Maka saudara, konseling itu yang sulit itu bukan mengidentifikasi masalah, bukan. Identifikasi masalah itu bisa sangat cepat. Yang sulit itu adalah bagaimana menolong orang yang melihat itu mendandani konsep dirinya dulu kembali pada Tuhan. Karena kalau konsep dirinya sudah kacau, dia lihat masalah masuk ke dalam dirinya, hidupnya akan kacau. Yang harus dibenarkan adalah bagaimana dia kembali melihat dirinya dari perspektif firman Tuhan. Saudara sekalian, tidak melibatkan Tuhan itu adalah sesuatu kesalahan, dosa. Tetapi juga manusia itu licik sekali. Hati manusia licik yang berdosa. Dia bisa memakai Tuhan justru untuk pembenaran akan dosanya. Saya ambil contoh, saudara. Studi kasus ya. Anggaplah ada seorang bapak namanya Pak Surya. Orang Kristen ceritanya Pak Surya ini ya. Rumah Pak Surya ini tegang, saudara. Anak-anaknya itu kalau pulang atau Pak Suryanya pulang cepat-cepat mengunci diri di rumah. Istrinya juga langsung menghindar lalu kemudian mencari kesibukan. Kenapa? Karena keluarga ini seperti berjalan di atas es tipis. Ini sebuah perumpamaan, saudara. Jadi kalau orang jalan di es tipis itu kan harus hati-hati ya. Jadi kalau misalnya ada danau, terus kemudian ada salju mengeras, itu kalau nggak jalan hati-hati bisa keprosok. Nah, suasana rumah seperti itu, saudara. Kenapa? Karena Pak Surya ini dikit-dikit bisa marah, saudara.
Nah karena dia suka marah, maka anak-anaknya itu bingung. Nanti aku begini kalau salah dimarahi lagi. Istrinya juga takut suaminya marah-marah terus. Maka akhirnya keluarga itu tegang, kayak berjalan di atas es yang tipis. Nah, kenapa ya masalahnya ya? Iya, Pak Surya ini adalah orang yang sangat tertib, seorang yang sangat rapi. Tapi anaknya tidak demikian. Anaknya itu selebor. Ya. Sendal mungkin ditaruh di tempat rak sepatu gitu ya. Tempat garpu ditaruh tempat garpu ditaruh sendok gitu kan. Lalu tempat piring diisi mangkok, misalnya kayak begitu. Dan bagi Pak Surya tidak bisa. Ini kan sudah dikasih beberapa kali. Saya ini pemimpin rumah tangga, saya imam, saya pendeta di rumah ini. Saya harus menegakkan disiplin, menjaga agar firman Tuhan dilakukan. Jadi akhirnya Pak Surya capek karena tiap hari anak sama istrinya tuh melanggar. Kamu tuh loh, taruh keset kaki itu miring 30 derajat. Sampai kapan Papa kasih tahu? Lama-lama Pak Surya pikir, ini semua jangan-jangan mereka semua sekongkol melawan kepemimpinan saya. Jadi ketika anaknya salah naruh piring, yang dilakukan Pak Surya, yang dipikir Pak Surya adalah dia terima fakta itu sebagai perlawanan terhadap otoritas dia sebagai ayah. Dan saudara, apa yang terjadi? Rumah itu akan penuh dengan amarah. Tahu masalahnya? Tahu. Tahu solusinya? Tahu. Coba saudara ngomong sama Pak Surya. Pak Surya, saya ini pengamat luar, enggak perlu konselor, enggak perlu apa, udah tahu masalahnya. Pak Surya itu ya boleh mendisiplin, tapi Anda kaku, Pak. Tidak ada sukacita. Kalau kayak begini terus, justru kehilangan sukacita. Bagaimana anak Anda, istri Anda itu menikmati sukacita Tuhan di dalam keluarga? Apa yang akan dipikir Pak Surya? Saudara? Dia akan mengatakan begini, kamu salah. Ini tiap hari loh. Saya ini justru pemimpin rumah tangga cinta Tuhan. Dan Tuhan itu adalah sumber disiplin. Tuhan itu adalah adil. Segala sesuatu harus ada pada tempatnya. Pak Surya memang bicara mengenai karakter Allah keadilan, tapi Pak Surya lupa bicara tentang karakter Allah yang lain, yaitu misalnya cinta kasih dan kelembutan. Tuhan Yesus banting ini loh, balik meja loh, saya belum balik meja loh. Tapi Pak Surya, disiplin itu perlu, tetapi kan ada training, tidak harus dengan kekerasan, tidak harus dengan marah-marah. Masalahnya adalah Pak Surya menghadapi dosa dengan dosa yang lebih besar. Paulus ngomong anatema loh, terkutuk loh. Saya baru ngomong, hei, gitu, itu tuh masih biasa. Bapak nggak ngerti, kok Bapak malah suruh saya bertobat? Suruh istri saya sama anak saya bertobat, itu fakta, dia salah. Kenapa saya yang disuruh bertobat? Lihat saudara, itu yang terjadi kan. Problemnya ada di mana saudara? Saudara ngomong, dia mau bertobat. Enggak, karena konsep dirinya. Menerima fakta bahwa dia harus bertobat. Bahwa dia terlalu jauh menyamakan kekakuannya itu sebagai kemudian pakai Tuhan untuk berlindung dan dia harus bertobat, sulit buat dia, saudara. Inilah manusia, saudara. Fakta yang sama, saudara bisa lihat, tetapi orang itu sulit. Tentang kemarahannya, tentang keluarganya, dia tidak mau lepas berhalanya. Dia pegang itu erat-erat. Dia tidak mau lepaskan. Saudara, bagaimana mengubah dia? Hanya kalau kuasa Tuhan menjamah hatinya. Parenting tidak mungkin tanpa anugerah Tuhan. Konseling Kristen bukan kehebatan pendeta atau konselor, tapi doa dan anugerah Tuhan itu esensial. Mau tahu masalahnya? 10-15 menit ketemu, saudara. Tapi kok kayaknya susah. Kadang kalau saya konseling orang, saudara, sudah tahu masalahnya, mau ngomong. Bahkan ada orang yang bilang, Pak Ivan, kasih tahu saya, jujur li, problemku apa gitu. Baru dibuka sedikit sudah teriak. Gak bisa, aku begini, jadi aku yang salah ya. Lah. Nggak siap dia. Ya. Jadi mesti dibuka sedikit, ya. Doakan, tunggu berubah. Buka sedikit. Lah yang nunggu kelamaan. Nah, kita yang konseling juga nggak sabar, saudara gitu ya. Tapi kan itu kan bukan pekerjaan manusia, itu adalah pekerjaan Tuhan yang mengubah.
Saudara, apakah saudara mau berdoa pada Tuhan? Kalau saudara melihat itu sulit, jangan-jangan saudara adalah orang yang paling sulit. Mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, ubah aku dulu. Supaya aku juga boleh mendoakan orang lain dan melihat kuasa Tuhan mengubah. Saudara percaya kuasa Tuhan yang mengubah? Saya percaya. Karena Alkitab mengatakan kerajaan Allah itu bukan hanya perkataan. Kerajaan Allah itu adalah kerajaan kuasa. Kerajaan kuasa dan firman Tuhan berkuasa mengubah manusia. Saudara sekalian, mari kita berdoa. Tuhan, saya minta mata yang terang, mata rohani, bukan mata yang jahat. Mata seperti Kaleb, mata seperti Yosua. Kaleb bicara mengenai indahnya, nikmatnya tanah yang penuh dengan susu dan madu. Kaleb melihat masalah, tetapi dia juga melihat berkat Tuhan. Dan dia mengatakan pada semuanya, Tuhan menyertai kita. Lihat, Tuhan akan memberikan pada kita sukacita. Saudara, apakah saudara dalam hidup ini bisa melihat berkat dan kenikmatan anugerah Tuhan yang senantiasa? Paulus itu hidupnya begitu susah, begitu penuh aniaya. Saudara lihat, Paulus apakah suka ngomel-ngomel kerjaannya tiap hari? Encok, di penjara, pilek gitu. Coba saudara baca itu surat Filipi. Aku bersuka cita, sungguh aku bersuka cita. Lihat saudara, kesulitan begitu besar, tapi minta mata rohani dari Tuhan. Supaya saudara bisa melihat kebaikan Tuhan. Ini adalah seni yang hilang. Kita kalau disuruh ngomel di zaman modern, cepatnya luar biasa saudara. Saudara berdoa sungguh-sungguh. Tuhan kau berfirman dalam Mazmur pasal 34. Kecaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saudara ingat ayat itu? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Jonathan Edwards mengatakan, kamu bisa tahu madu itu manis. Tapi kalau kamu mengecap madu itu manis, itu beda. Maka dia mengatakan, apakah kamu sudah mengecap? Apakah kamu sudah melihat Tuhan itu baik? Dan saudara, bukankah itu harusnya menjadi doa kita setiap hari? Tuhan, aku kau lihat kesulitan. Dan aku sekarang diutus ke dalam dunia, aku harus berkata-kata. Dari keluargaku ada, masyarakat ada. Lalu kemudian aku jadi guru sekolah minggu, aku jadi apa. Oh Tuhan, kalimat apa yang akan keluar? Bagaimana aku bisa berkata, kalau aku tidak mengecap, dan aku tidak melihat, merasakan betapa baiknya Tuhan. Kaleb bisa melihat itu, saudara. Yosua bisa melihat itu. Bahwa Tuhan itu baik. Bahwa Tuhan itu begitu mengasihi dia. Tuhan itu penuh dengan kasih setia. Dan saudara sekalian, kalau sekarang orang-orang enak sudah ada, dan bentengnya naik tinggi, saudara melihat apa? Apakah saudara akan mengatakan seperti Kaleb dan Yosua? Tuhan, aku lihat begitu besar. Tetapi ketika aku melihat engkau yang lebih besar dari kesulitanku. Aku mau menghadapinya. Dan aku minta diberikan mata untuk boleh menikmati Tuhan. Dan aku minta kerendahan hati untuk Tuhan juga mengubah aku. Sehingga aku juga bisa mendoakan orang lain untuk diubah oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, tolong kuatkan kami, sehingga kami memiliki selera rohani yang baik. Di dalam dunia kami memiliki banyak selera, tetapi tolong kami memiliki selera sejati, yaitu bisa menikmati kebaikan Tuhan, bisa mengecap dan melihat betapa Tuhan itu penuh dengan kasih setia. Tuhan, tolong hari ini kami memahami bahwa kami tidak melihat fakta telanjang, dan seringkali kami meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan di dalam cara kami melihat kehidupan ini. Tolong kami pada hari ini belajar dari Kaleb dan Yosua, melihat kehidupan ini dari pandangan Allah. Sehingga kami penuh pengharapan, dan kami juga penuh ucapan syukur di tengah-tengah kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.